Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Rahman dengan NIM 230602182. Ingin mempresentasikan mata kuliah Manajemen dan Bisnis dengan judul Proses Pemasaran dan Perilaku Konsumen. A. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan serta ingin lewat menciptakan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. B. Target pemasaran dan segmentasi pasar. Definisinya, target pasar merupakan kelompok orang dengan karakteristik yang sama dan dinilai memiliki kemungkinan lebih besar untuk membeli produk atau jasa. Pembagian segmentasi pasar ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu seperti yang pertama, demografi, yaitu perusahaan pengelompokan target pasarnya berdasarkan usia, ras, jenis kelamin, agama, dan kewarganegaraan. Yang kedua, ada status sosial dan ekonomi, yaitu merupakan segmentasi paling sederhana. Kemudian yang ketiga ada geografi, yaitu target pasar yang dikelompokkan berdasarkan lokasi tempat mereka tinggal, bisa berdasarkan kota, provinsi, atau bahkan iklim di wilayah tersebut. Kemudian yang keempat ada segmentasi pasar. Ini membedakan calon konsumen berdasarkan perilaku mereka ketika mencari dan membeli produk baik secara online maupun offline. Kemudian yang kelima ada psikografis, yaitu kelompokan berdasarkan kondisi psikologis konsumen seperti nilai kepercayaan, ketertarikan, keinginan, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2, urutan pengerjaan. Perusahaan perlu mengetahui terlebih dahulu kelompok-kelompok konsumen seperti apa yang berpotensi membeli produk atau jasanya. Setelah itu, barulah perusahaan menentukan mana pasar yang akan dijadikan sebagai target untuk menjual produk atau jasa mereka. Jadi, setelah perusahaan memutuskan angin fokus menjangkau kelompok konsumen yang mana, maka mereka telah termasuk ke dalam target pasar. Ketiga, fungsi, yaitu perbedaan antara segmentasi pasar dan target pasar. Fungsi antara keduanya. Yang pertama, segmentasi pasar adalah suatu proses, sedangkan target pasar merupakan hasil dari proses tersebut. Meski dianggap sebagai hasil dari segmentasi pasar, data target pasar tetap perlu kamu kembali sebelum diintegrasikan ke dalam strategi marketing atau sales secara keseluruhan. Misalnya, melakukan riset lebih dalam atau membuat buyer persona agar kampanye atau promosi yang dilakukan tepat sasaran. Kemudian yang keempat ada tujuan. Segmentasi pasar ditentukan dengan tujuan untuk memahami kelompok mana yang memungkinkan besar akan merasa bahwa produk atau jasamu sesuai dengan kebutuhan mereka. Kelima, ada pengaruh terhadap keputusan perusahaan. Keputusan atau perubahan strategi bisnis berpengaruh karena digunakan sebagai basis strategi marketing. Segmentasi pasar dinilai memiliki pengaruh lebih besar terhadap keputusan perusahaan apabila segmentasi pasar kurang diteliti dengan baik, maka strategi marketing dan penjualan yang telah direncanakan pun berpotensi menjadi kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Yang keenam ada pendekatan. Yang pertama ada manfaat, yaitu klasifikasi produk berdasarkan kualitas, daya tahan, garansi, dan lain sebagainya.
Kemudian ada acara, yaitu produk untuk berbagai acara tertentu seperti acara formal dan informal. Kemudian ada status pengguna, yaitu pengguna pertama, pengguna yang sudah melakukan repeat dan purchase dan lain sebagainya. Kemudian ada riset pemasaran. Yang pertama ada kuesioner. Yang kedua riset grup. Yang ketiga survei. Yang keempat observasi. D. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan studi tentang individu dan organisasi. Manfaat perilaku konsumen yaitu yang pertama, memahami perbedaan berbagai kelompok konsumen. Yang kedua, merancang program marketing yang sesuai. Yang ketiga, penggantian logo. Keempat, pengubahan kemasan. Kelima, pembuatan campai berhadiah dan lain-lain. Yang ketiga, memprediksi tren pasar. Yang keempat, meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Yang kelima, meningkatkan customer service. E. Perilaku pemasaran dan pembelian organisasi. Yang pertama, A. Pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, pasar organisasi. Yang kedua, pasar pedagang. Yang ketiga, pasar pemerintah dan institusi pasar pemerintah. B. Perilaku pembelian organisasi. Dalam banyak hal, perilaku organisasi hanya memiliki sedikit persamaan praktek-praktek pembelian konsumen. Terima kasih. Apa yang bisa kita simpulkan dari PPT yang telah saya presentasikan? Ada beberapa tujuan dari segmentasi pasar ini. Yang pertama adalah segmentasi pasar ditentukan dengan tujuan untuk memahami kelompok mana yang kemungkinan besar akan merasa bahwa produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ada beberapa juga fungsi besar dari segmentasi ini. Yang pertama adalah segmentasi pasar adalah suatu proses. Segmentasi pasar adalah suatu proses. Sedangkan target pasar merupakan hasil dari proses tersebut. Kemudian kita telah menjelaskan tadi riset pemasaran. Yang pertama ada kuesioner, yang kedua ada riset grup, yang ketiga survei, yang keempat observasi. Dan juga perilaku konsumen. Ini yang perlu kita lihat dari perilaku konsumen. Yang pertama, kita harus memahami perbedaan berbagai kelompok konsumen. Yang kedua, merancang program marketing yang sesuai. Yang ketiga, penggantian logo. Yang keempat, pembuatan campik berhadiah. Nah, yang ketiga, memprediksi tren pasar. Yang keempat, meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Yang kelima, meningkatkan customer service. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan membaca doa
kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.